Selamat datang di YouTube Firdaus Suyitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi di video pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11, materi kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa serta dampaknya bagi Indonesia. Video pembelajaran ini akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan membahas tentang dampak dalam bidang politik dan budaya. Dan bagian kedua akan membahas tentang bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada video kali ini diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan dampak kolonialisme dan imperialisme atau penjajahan di bidang politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Silakan membuka buku catatannya untuk mencatat poin-poin penting yang terdapat di video kali ini. Nah, kita akan membahas tentang dampak penjajahan dalam bidang politik. Dalam bidang politik, kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Dampak yang pertama akan Bapak jelaskan ya, berkaitan dengan meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Daendels atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Padahal menurut adat istiadat, kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Para bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Yang kedua, Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan serta membaginya menjadi wilayah perfektuf. Perfektuf ialah sebuah istilah untuk menyatakan suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tersendiri. Yang ketiga, intervensi terhadap persoalan kerajaan. Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan. Contohnya, tentang pergantian tahta kerajaan, sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia yang mengakibatkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik. Nah, yang keempat adalah sistem hukum barat modern. Hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern. Yang kelima adalah penerapan ajaran trias politika. Sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran trias politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam bidang yudikatif, pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang Timur Asia, dan peradilan orang pribumi. Dalam bidang legislatif, pemerintah kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Badan Rakyat pada tahun 1918. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak penjajahan dalam bidang budaya. Kebiasaan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda di sisi lain membawa pengaruh tersendiri. Kita punya banyak bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris. Selain kosakata, ternyata kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya,
kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa. Ada juga bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut mempunyai ciri khas yang sulit dibuat saat ini. Seperti bangunan yang bisa kita temui di kota tua, Lawang Sewu, adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia Persero yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta. Bangunannya didesain menyerupai huruf L serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Karena jumlah pintunya yang banyak, maka masyarakat menamainya dengan Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu. Untuk pembahasan selanjutnya tentang dampak sosial, ekonomi, dan pendidikan akan dibahas di video selanjutnya. Silakan.